Halo, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu Mawar harap semoga kalian semua sehat ya. Intinya salam sehat dari Ibu Mawar untuk kalian semua. Eh, Intinya ayo anak-anak kita semua berdoa ya, supaya kalian Ibu Mawar aja udah kangen nih sama kalian nih. Semoga kalian juga udah kangen ke sekolah. Makanya yuk kita sama-sama berdoa supaya kita semua atau kalian dapat kembali bersekolah. Oke, kita kembali Ibu Mawar mau memberikan penjelasan ya. Kalau kemarin udah nyatet, udah ngerjain soal. Nah, hari ini Ibu Mawar mau memberikan sedikit penjelasan mengenai materi apa ya. Coba ambil buku kalian. Bukunya udah diambil belum? Udah disiapin ya. Eh, Harapan akan datangnya Mesias. Kemarin kan udah baca kan Ezra, seperti apa bangsa Israel dijajah, menderita, ya kan? Udah baca kan yang tempo hari Ibu Mawar bilang baca Ezra yang apa namanya kisah bangsa Israel berapa puluh tahun ditawan atau dibuang 70 tahun ya kan, 70 tahun mereka di Babilonia. Seperti apa coba, bagaimana sengsaranya ya kan. Nah, tapi berkat kalau materi sekarang Ibu Mawar mau menjelaskan mengenai harapan akan datangnya Mesias. Karena saat mereka di Babilonia baru mereka merasakan penderitaan yang sesungguhnya. Akhirnya biasa kan manusia kalau udah menderita, udah ini baru cari Tuhan. Nah mereka, aduh siapa nih yang bisa menyelamatkan. Nah hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Nah saat mereka di pembuangan, memang kita kemarin udah belajar ya beberapa nabi-nabi kan. Nabi Amos, Nabi Elia, Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya kan pernah menubuatkan ya. Maksudnya menyampaikan, nubuat itu meramalkan, ibaratnya meramalkan lah bakal ada seorang Mesias juru selamat. Nah, makanya mereka itu punya harapan. Lihat halaman 45 apa 43 nih, 45. Harapan akan datangnya Mesias. Jadi umat Israel itu merindukan seorang Mesias yang dijanji, yang pernah dibicarakan, disampaikan, dinubuatkan oleh seorang nabi. Nabi siapa? Nabi Yesaya. Nah, oke. Nah, sejak kembalinya mereka dari pembuangan, nah, udah tahu kan ceritanya, akhirnya mereka dengan apa namanya perjuangan Koresi menyelamatkan mereka pun akhirnya keluar dari penjajahan. Tapi mereka merindukan seorang Mesias yang pernah disampaikan seorang nabi, karena mereka mengalami ketidakadilan ya. Walaupun mereka sudah selamat tapi mereka ya masih menderita ya. Makanya mereka merindukan seorang Mesias. Untuk apa? Terjadi ketidakadilan, mereka mau punya seorang juru damai. Nah makanya mereka, mana nih yang kata nubuat Yesaya katanya bakal ada seorang Mesias ya. Makanya mereka merindukan nubuat Nabi Yesaya yang menubuatkan akan ada seorang raja damai yang adil, jujur ya kan. Kalau di Yesaya 11 ayat 1, dari keturunan Isai. Nah, itu yang mereka rindukan ya. Kapan nih datangnya gitu. Karena mereka yang mereka tahu dalam perjanjian lama, Mesias itu artinya apa? Pembebas umat Israel dari berbagai penderitaan.
di perjanjian lama arti Mesias yaitu. Jadi biar dibebaskan gitu loh dari berbagai penderitaan ya. Nah itu yang mereka tahu arti Mesias. Nah kita tahu bener gak janji Allah atau nubuat Nabi Yesaya, bener apa tidak? Akhirnya kan apa? Yang pasti kan bener dong ya, apa yang dinubuatkan dan benar terwujud dalam diri Yesus ya. Mesias yang mereka rindukan ada dalam diri Tuhan Yesus ya. Tapi kenapa orang Israel menolaknya ya? Menolak karena yang mereka harapkan seorang Mesias itu yang memerangi mereka, maksudnya yang bisa angkat senjata ya kan, melawan gitu loh. Itu yang mereka harapkan, makanya mereka kok gini gitu. Nah sementara yang dinubuatkan atau yang dijanjikan Allah akan ada seorang Mesias ya yang membebaskan manusia dari dosa. Nah sementara yang mereka orang Israel pikirkan yang raja, maksudnya juru selamat, yaitu yang bisa mengangkat senjata gitu, yang mau melawan penjajah gitu loh ya. Itu yang mereka tahu, yang mereka inginkan. Nah ya kan, mereka persepsinya salah. Sementara kan Mesias itu yang pembebas umat Allah dari dosa ya kan. Sementara Yesus itu yang bilang Yesus adalah apa? Mesias itu Yesus pembawa keadilan ya. Nah apa aja bentuk-bentuk keadilan yang dibawa Yesus ya kan? Dia apa? Walaupun anak-anak menerima, Yesus menerima anak-anak. Nah itu bentuk walaupun anak-anak, Yesus gak merasa remeh, malah Yesus selalu kalau mau jadi orang terbesar, jadilah seperti anak-anak ya kan. Karena anak Yesus ada juga dalam Alkitab nih, bagi Yesus anak-anak adalah pemilik kerajaan surga. Karena anak-anak itu apa? Hanya anak-anak tuh yang gampang mengampuni, gampang lupakan kesalahan orang. Nah terus apalagi bentuk keadilan versi Yesus yang pembawa keadilan, dia mengampuni orang berdosa ya. Dia cepet banget kalau ada orang mengampuni. Mengampuni itu maksudnya melupakan ya. Apalagi bentuk keadilan yang dibawa Yesus, menerima perempuan yang yang tadinya semua orang, kalau dalam cerita Alkitab, yang orang mau lemparin pakai batu, tapi Yesus mengampuni, menerimanya ya. Terus menyembuhkan orang asing, maksudnya menyembuhkan bukan yang dia kenal doang yang disembuhkan. Ingat gak waktu Yesus harusnya hari Sabat dia tidak bisa menyembuhkan orang, tapi dia sembuhkan ya. Jadi gak ada istilah maksudnya yang dia sembuhkan karena dia orang Kristen ya, istilahnya yang ditolong orang Kristen ya Kristen. Jadi siapapun yang utama ya tolong orang, sembuhkan orang. Nah itu bentuk-bentuk keadilan ya. Yesus pembawa keadilan, bukan adil itu harus menghukum seseorang gitu. Nah sementara Yesus kan itu beda ya. Yesus itu mengampuni dosa ya kan, melupakan dosa-dosa kita, tidak menghukum ya kan. Beda zaman dulu kalau kita itu ya Tuhan murka ya kan. Nah sekarang Ibu Mawar mau menyampaikan, jika kalian kemarin sudah belajar nabi-nabi, nabi udah tahu kan artinya ya kan. Nah Nabi Elia, Nabi Amos, nabi apalagi, pokoknya banyak yang kemarin kita udah belajar mengenai nabi-nabi. Nah sekarang kita mau belajar mengenai Nabi Elia. Waktu kita lihat dia membuat tantangan perang, ibaratnya perang rohani dengan bangsa Israel, dia kan tetap setia kan, iya enggak? Dia tetap pokoknya dikejar-kejar juga, dia pokoknya tetap setia. Lihat zaman dulu Nabi Elia. Di zaman perjanjian baru Allah mengirim seorang nabi Yesus
Jadi makanya Nabi Elia ya seperti Nabi ya Yesus juga, Tuhan Yesus seperti Nabi Elia juga, setia selalu kepada Allah. Ya, dia setia, ya kan. Karena Allah mengutus putranya. Lihat Tuhan Yesus juga sama seperti kalau kita lihat cerita Nabi Elia, ya. Lihat Yesus, waktu Yesus digoda iblis, ya. Tahu kan ceritanya Yesus digoda iblis? Padahal dia udah mulai mau memberikan pewartaan, ibaratnya dia udah selesai. Umur berapa tuh Yesus setelah puasa 4 puasa dulu 40 hari digoda iblis. Lihat, tapi dia tetap setia kepada Allah. Contoh, lihat, Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Mau nggak dia? Dia nggak mau. Dia nggak mau yang sok-sokan gitu. Bukan dia nggak bisa, ya kan? Nah, terus iblis juga menggoda dia menjatuhkan dirinya dari bumbungan bait Allah. Dia mau nggak? Enggak. Dia malah marah kalau nggak salah, ya kan. Maksudnya dia nggak mau biar biar terkenal, biar dilihat orang, wih dia menjatuhkan diri dari gedung tinggi tetap selamat. Nah, Tuhan nggak arogan begitu. Tuhan Yesus nggak arogan begitu. Dia pokoknya tetap setia kepada Allah. Nah, terus apalagi iblis menyuruh dia menyembah setan, ya, supaya supaya segala nanti apapun yang dia mau tercapai, dapat semua apa yang diinginkan tercapai aja. Tapi Yesus mau nggak? Enggak. Dia malah hanya Allah yang boleh disembah katanya kan. Malah dibilang nyala kamu iblis gitu, ya kan. Itu kesetiaan Yesus kepada Allah, ya. Nah, Nabi Elia juga kan begitu kan, tetap setia. Padahal waktu dia memberi tantangan kepada orang Israel, dia bukan nggak mengalami hujatan. Malah kalau nggak salah istrinya itu kan Jerubabel ya kalau nggak salah, ngejar-ngejar dia terus kan. Nah, itu yang dialami Elia. Nah, Yesus juga begitu, digoda dia tetap setia, ya. Nah, Yesus begitu setianya kepada Allah sampai menolak semua godaan-godaan. Ya, apa yang dia bilang waktu dia digoda? Ya, katanya dia nggak marah, tapi dia bilang manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuh, dia tetap menjunjung Allah, ya. Dia bilang manusia nggak hanya, kalau contohnya maksudnya dia bilang kalau kita lapar nggak makan 2 hari belum tentu kamu meninggal. Tapi coba kalau kamu jauh dari Allah, jauh dari Tuhan, kita bisa mati. Ya, makanya ada firman Allah kan ngomong gini ya, firman. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus. Nah, coba, ya kan? Jadi belum ada sejarah orang nggak makan, nggak itu, belum ada tuh. Kamu pernah nggak seminggu coba aja nggak makan 2 hari, nggak bakal meninggal. Tapi coba aja kalau kamu jauh dari Allah. Jadi kita harus imani firman Tuhan. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus. Nah, apalagi bentuk kesetiaan Yesus waktu dicobai dia bilang jatuhkanlah dirimu supaya kamu terkenal. Dia bilang jangan mencobai Allahmu, Tuhan Allahmu, ya kan. Terbalik kayaknya Bu Mawar, terbalik nulisnya. Intinya kamu gak boleh mencobai Tuhan Allahmu katanya. Lihat, Yesus ngomong begitu, ya kan. Selalu dia bilang setia banget dia kepada Allah, ya. Terus waktu godaan yang ketiga dia bilang supaya semua apa yang engkau inginkan sembahlah iblis katanya. Dia bilang enyahlah kamu iblis, hanya Tuhan Allahmu yang dapat disembah, ya kan. Dia bilang harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Nah, itu bentuk betapa setianya Yesus kepada Allah, ya. Nah, buktinya apa? Bukti kesetiaannya dia tunjukkan dia sampai rela menderita sengsara, wafat di kayu salib. Itu buktinya, ya. Lihat, apalagi buktinya dia kalau kita itu dia rela menderita,
Dia tahu bakal dia menderita, tapi dia ya udah. Makanya waktu dia berdoa sebelum ditangkap, dia berdoa di Taman Getsemani, kan dia bilang dia sebenarnya ya dia tuh seperti manusia juga ketakutan. Makanya, ya Bapakku, jika engkau mau, dia mulai khawatir, bisa nggak ini jangan terjadi, dia bilang. Ya kan, kalau bisa janganlah, maksudnya gitu kan. Jika ambillah cawan ini daripadaku, kalau bisa jangan, kayak dia mulai khawatir, dia takut seperti manusia biasa, ya kan. Tapi dia tetap ngomong, melainkan tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maksudnya kalau bisa sih aku minta, tapi ya udahlah, tapi kalau Tuhan Tuhan ya udahlah, kehendakmu lah yang terjadi gitu, ya kan. Apalagi bukti kesetiaan Yesus kepada Allah. Menjelang dia wafat, dia juga bersabda kan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, nih itu bukti kesetiaan ditunjukkan Yesus, ya. Dia sampai apa ya, itu buktinya dia taat sampai mati, ya. Meskipun mengalami penderitaan, waktu dia udah disuruh bawa kayu salib, dihina, dicaci, dimaki, dicambuk, dimahkotai duri, tapi dia tetap menjalankannya dengan pasrah, dengan taat sama kehendak Bapa, ya kan. Nah, itu bukti ketaatan dia sampai mati, ya. Makanya karena ketaatannya, Allah berkenan membangkitkan Yesus dari kematian. Makanya akhirnya diberilah dia kan bangkit. Nah, kan diberilah dia kemuliaan untuk selama-lamanya, ya. Itulah bukti kesetiaan Yesus, ya. Nabi Elia juga begitu, setia dia. Setia gitu loh kepada Allah. Itu di zaman perjanjian lama. Begitu. Nah, sekarang Yesus gitu diutus Allah kepada kita, ya kan, untuk menebus dosa-dosa kita. Dia sampai rela wafat di kayu salib, ya. Nah, Yesus katanya disebut apa? Pembawa kabar baik. Mungkin kalian udah tahu kan, Yesus Immanuel gitu, ya kan. Yesus itu apa? Mesias, pembawa kabar baik. Apa Immanuel? Allah menyertai kita, ya. Yesus adalah Mesias yang penuh dengan roh Tuhan, pembawa berita pembebasan bagi orang-orang tawanan, ya, orang buta, orang tertindas gitu, ya. Jadi inti pewartaan Yesus adalah, pewartaannya intinya apa? Ya kerajaan Allah, supaya kerajaannya tercipta, ya, hadir di tengah dunia ini, ya. Nah, inti pewartaan Yesus adalah kerajaan Allah yang seperti apa? Kerajaan Allah itu meliputi apa? Kabar baik kepada orang miskin, ya. Kabar baik kepada orang miskin itu maksudnya apa? Ya kalau ada, jangan sampai orang miskin, contoh di sekitar kita ada, jangan sampai dia itu menyampaikan kepada orang, tadi ada loh orang, padahal dia ada, dia jadi sedih gitu loh. Yang ada juga contoh pemulung lewat, contoh ya, ada pemulung lewat, dia bawa kabar baik kepada, tadi loh aku lewat rumahnya Michelle, rumahnya David, anaknya baik banget loh, ngasih aku ini gitu. Itu kabar baik gitu kepada orang miskin. Nah, kalau kita melakukan hal itu, kerajaan Allah tercipta, ya. Kerajaan Allah hadir gitu. Jadi surga itu nggak jauh-jauh, ya. Kalau surga ya itu, tapi kita juga bisa ciptakan surga di dunia ini, ya. Terus pembebasan orang-orang tawanan gitu, ya. Jadi ya kita ya kalau bisa ada, kita bantu orang-orang yang orang-orang tawanan itu apa ya, bisa juga ya dia kayak di penjara, ya. Jadi kalau kita dengar ada, yuk kita kalau Kak Mawar, Ibu Mawar pernah ada orang yang di penjara, kita nggak bisa membebaskan mereka, ya mungkin kita nggak, tapi kan kita bisa bantu bawa doa, kita kunjungi, ya. Dengan kita kunjungi mereka juga ada ya merasa bebannya berkurang sedikit, bisa cerita dengan kita, ya. Jadi penglihatan orang bagi orang buta, ya. Penglihatan bagi orang buta, ya maksudnya ya itu tadi,
yang tadinya dia nggak mengerti, ya, karena melihat kita bisa jadi teladan atau contoh, mereka jadi yang tadinya nggak ngerti jadi mengerti. Itu yang tadinya aku tadi nggak ngerti, tapi karena dia aku jadi mengerti. Kok dia ya, aku selama ini nggak peka menolong orang, tapi karena dia aku jadi bisa. Nah gitu, jadi dia bisa jadi yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Terus pembebasan bagi orang-orang tertindas. Pembebasan bagi orang-orang tertindas tuh kalau ada teman kita contoh dibully. Nah kalau ada kita diantara mereka, ya kita mungkin nggak bisa harus ayo ayo gua hajar lo, ya enggak, tapi ya kita tolong, kita bantu, kita tegur. Ya kalau kita nggak bisa menegur, tapi kan kita bantu teman kita gitu, ya kan. Nah itu ya untuk anak-anak, ya pembebasan bagi orang-orang tertindas. Ya tertindas itu bisa juga kalau mau versi orang besar, yaitu tadi contoh, dia udah nggak berbuat salah tapi dibully orang terus, padahal mungkin dia karena eh, di kantor, padahal dia udah kerja sebaik-baiknya, tapi apa namanya, teman-temannya mau menjatuhkan dia gitu. Nah tugas kita apa yang ada di sekitar kita, kalau kita emang anak Allah, ya bantu dia. Minimal kita jangan ikut-ikutan, ya, minimal kita jangan ikut-ikutan. Makanya kita mesti belajar selalu meneladani Yesus, ya. Kita harus meneladani Yesus. Banyak contoh-contoh yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Contoh yang tadi, padahal dia disalib, dia apa, dicaci maki, dia nggak melawan kan, malah dia mendoakan, ya. Lihat, Yesus mau mengampuni penjahat yang mau bertobat dan mendoakan prajurit yang menyalibkannya, ya. Itu jadi kita belajar gitu loh, meneladani Yesus yang selalu mau mengampuni kita aja udah diampuni, buktinya kita masih bisa sampai sekarang. Lihat di zaman dulu, kalau kita macam-macam, Tuhan binasakan kita. Tapi coba kita, begitu baiknya Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, ya, tapi Tuhan mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya mungkin kita malas berdoa, masih suka bohong, tapi Tuhan apa, selalu menyayangi kita, ya kan. Nah jadi apa yang, lihat tadi, kita mesti meneladani Yesus. Nah cara cara supaya usaha yang dapat kita lakukan untuk mencapai cita-cita kita tapi sesuai dengan teladan Tuhan Yesus apa, supaya kita bisa mengikuti, ya kan. Caranya apa? Ya taat. Taat itu apa? Ya turut perintah, setia gitu loh. Ya apapun yang terjadi harus taat, rajin berdoa. Ya mau apapun kondisinya harus tetap rajin berdoa, bergantung terus sama Tuhan. Ya, bergantung itu seperti pohon. Ini ada pohon, makanya ada lagu, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya, selalu tinggal di dalam Tuhan, ya. Nah terus apalagi, usaha-usaha kita, ya rajin dan tekun belajar. Jadi belajar terus, ya. Belajar terus maksudnya apa? Belajar matematika, Bu, ya belajar terus, ya. Supaya kita apa, kita lihat orang, oh iya ya ternyata begitu ya caranya, oh ternyata begitu ya caranya, jadi tetap belajar, ya, belajar gitu ya, supaya apa, pengetahuan kita bertambah, ya. Tekun belajar. Kalau melihat orang, oh iya ya belajar, mulai besok nggak mau bohong, belajar gitu, ya. Oh ya tetap belajar, pendidikan supaya kita tambah, pak, pengetahuannya bertambah, tapi belajar juga dari apa, pengalaman-pengalaman orang, lihat orang di sekitar kita. Terus apa, belajar mematuhi nasihat, ya. Jadi nasihat orang tua, nasihat guru harus belajar mengikuti, ya, kalau mau meneladani Yesus, ya kan. Kita belajar meneladani Yesus. Terus apa, terus bersikap dan berperilaku baik. Itu terus saja, nggak boleh enggak, ya, hanya itu untuk meneladani Yesus, supaya kita pantas juga disebut anak Allah, secitra, ya, segambar serupa, harus terus bersikap dan berperilaku baik seperti Allah begitu baik kepada kita, sampai mengorbankan anaknya Yesus
Sang Mesias kepada kita. Ya, kalau di zaman dulu di perjanjian lama Tuhan kirim, ya di sekarang di perjanjian kita ya kita Israel baru. Ya, kita harus belajar seperti orang Israel, merindukan Mesias, selalu merindukan Yesus. Ya, oke anak-anak. Nah, Ibu Mawar berharap anak-anak juga supaya Yesus senang. Mari kita teladani selalu sikap Yesus yang selalu berperilaku baik. Oke. Nah, sampai di sini dulu pelajaran agama kita. Ingat pesan Bu Mawar, kalian tetap di rumah. Kalau keluar rumah pakai masker, jaga kesehatan, tetap berdoa. Oke, sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya ya. Oke, dadah, God bless you semua anak-anak.